Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan tentunya, tapi masih dengan temanya adalah pandemi COVID-19 yang saat ini kasusnya masih terus bertambah. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas mengenai sehat, bugar, dan cantik pada masa pandemi COVID-19 ini, dan juga kita membahas mengenai bagaimana merawat hewan peliharaan kita yang ada di rumah pada masa pandemi COVID-19. Dan hari ini spesial sekali karena ada 4 langsung narasumber kita yang berbeda-beda nih ya. Nah, di sini ada Dr. Reska Khalifa. Ini adalah dokter umum, merupakan first runner up Putra Pariwisata Nusantara 2017. Halo Dr. Reska. Halo. Halo Dr. Halo. Reska. Ya. Oke. Kemudian ada juga Dr. Hewan Anggara Fajri, merupakan Putra Pariwisata Sumatera Barat 2018. Halo Dr. Anggara. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dokter, dan juga ada Dr. Gigi Julia Natalin, merupakan Miss Chinese Indonesia Riau 2020. Halo Dr. Julia. Halo Kak, selamat pagi. Oke, pagi. Dan juga yang terakhir ada juga Dr. Cut Nadira, first runner up Putri Pariwisata Indonesia 2008. Beliau ini akan berbicara di bidang kecantikan, karena memang beliau ini memproduksi produk kecantikan. Begitu ya Dr. Cut Nadira? Iya, Cynthia. Oke, nah hari ini dokter-dokter kita akan bicara mengenai sehat, bugar, dan cantik pada masa pandemi COVID-19 dan juga bagaimana merawat hewan peliharaan di masa pandemi COVID-19. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya kepada Dr. Hewan Anggara Fajri nih. Dokter Anggara? Ya. Iya. Nah dokter, selama ini memang pasti kan di rumah masyarakat bertanya-tanya ya, sebenarnya hewan peliharaan ini apakah bisa tertular COVID-19 apa tidak gitu ya dokter. Sebenarnya bagaimana dok? Apakah virus COVID-19 ini bisa menular melalui hewan peliharaan? Oke. Jadi sebelumnya kita berbicara ini, kalau di dunia kedokteran hewan ini adalah hal yang sensitif. Karena kita bekerja secara saintifik, jadi setiap hari itu ada update dan pembaruan gitu. Nah, seperti yang sudah diinfokan oleh Asosiasi Dokter Hewan Kecil Sedunia, yang menyatakan bahwa ternyata beberapa hewan sejenis kucing-kucingan dan ferret atau hewan pengerat itu tertular COVID-19 jika pemilik atau sempat bersentuhan dengan manusia yang positif terinfeksi COVID-19. Gitu. Tapi hewan yang dalam kondisi mungkin imun tubuhnya turun atau dengan resiko yang lebih besar gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari Dokter Anggara sendiri, apa nih tips-tipsnya untuk sahabat Eljon yang ada di rumah yang sekarang punya hewan peliharaan, apalagi banyak misalnya ya. Jadi apa nih tips dari Dokter Anggara? Yang pertama, nggak perlu khawatir, karena sampai saat ini juga informasi yang kita terima bahwa hewan tidak menularkan COVID-19 ke manusia. Dan coronavirus pada hewan itu berbeda dengan COVID-19 pada hewan. Jadi biasanya kan kita menyebutnya kalau COVID ini kan SARS-CoV-2 ya. Jadi kalau pada hewan, coronavirus memang sudah ada dari dulu, tapi ini tidak menular ke manusia. Nah, kalau untuk COVID-19 yang dia dapat dari manusia atau orang yang positif, ini sampai saat ini belum ada penularan ke manusia, jadi nggak perlu khawatir. Jadi tidak ada rencana jangan sampai membuang hewan kesayangannya. Jangan sampai ada opini seperti itu. Dan untuk pemeliharaannya sendiri bisa dengan menjaga kebersihan, dengan rajin grooming, terus membatasi pergerakan hewan, terus membatasi interaksi hewan dengan orang lain. Karena kita nggak tahu nih siapa yang memegang hewan ini beresiko atau tidak tertular COVID-19. Oke, berarti sampai saat ini memang belum ada kasus yang menyatakan bahwa hewan ini bisa terinfeksi virus corona gitu ya dokter? Bukan. Jadi beberapa kasus kucing dan harimau serta anjing positif COVID-19 yang tertular dari manusia. Nah, tapi ketika COVID-19-nya ini sampai di kucing atau anjing atau harimau, belum ada penelitian lebih lanjut menular kembali ke manusia. Menularkan ke manusia gitu ya maksudnya. Jadi dari hewan ke manusia tidak bisa, belum ada gitu ya dokter? Belum ada penelitiannya, benar. Belum ada, oke. Oke, terima kasih Dokter Anggara. Kita ke Dokter Cut Nadira nih. Halo Dokter Cut.
Halo Cynthia, makin cantik, bawain acaranya makin Terima bagus kasih deh. Dokter Cut. Dokter Cut juga nih makin sehat dan cantik ya. Nah, Dokter Cut ini memang punya Amin, produk amin, kecantikan makasih ya, Cynthia. Dokter. Iya. Oke. Nah, bagaimana dokter di tengah pandemi COVID-19 ini kan orang-orang berada di dalam rumah setiap hari ya dokter ya. Mungkin hanya keluar rumah misalnya untuk berjemur ya, kebanyakan kan aktivitasnya di dalam rumah. Gimana dokter agar kulit kita tetap sehat, misalnya tidak jerawatan dan lain-lain? Bagaimana dokter? Gini Sin, aku kan bermasalah banget sama jerawat ya semenjak kuliah awal kedokteran dari yang super mulus, SMA nggak pernah apapun, luar biasa mulus, dan baru-baru ini udah termasuk sembuh lah walaupun ada tapi sedikit. Nah, baru banget ini sekitar seminggu lalu Sin, itu kambuh parah banget, bener-bener luar biasa gede-gede segede alaihim gitu ya, papul, pustul parah banget dan beneran luar biasa parah gitu. Yang pengen aku share adalah kan ada banyak dokter atau selebritis kalau ditanya apa sih rahasia skincare-nya supaya glowing, supaya bagus. Nah, itu ada yang laser, ada yang retinoil. Jadi kalau saya justru nomor satu saya udah nyoba laser, udah nyoba segala macam termasuk retinol juga udah coba yang minum, yang oles. Tapi kalau menurut saya nomor satu dan ini udah benar-benar saya lakuin bukan skincare juga ya Sin, tapi asupan kita dari dalam ini kemarin itu aku sempat nyoba makan salad 2 kali yang ada kale, ada brokolinya sedikit, terus itu nggak gitu ngaruh, kalaupun ngaruh slow banget, udah dihajar juga sama teh hijau. Tapi pas aku makan ini, tapi bener-bener satu mangkok Sin, satu mangkok gede, ada udangnya, ada itu besok paginya bener-bener Berkurang kempes ya gitu. dokter? Aku kan juga Oke. kenapa? Berkurang atau langsung kempes dokter? Kempes gitu ya? Ya, berkurang, kempes banget sih, kempes banget, bener-bener berkurang karena brokoli ini bener-bener ngaruh gitu. Aku juga sempat minum jahe kunyit, tapi yang ngaruh juga, karena itu emang aku share kan di YouTube aku, tapi kali ini agak slow sih, tapi yang bener-bener ngaruh karena brokoli ini aku cuman pengen nge-share aja ke Cynthia, ke dokter-dokter semua ini ngaruh banget gitu. Kebanyakan sih yang jerawatan gitu. Iya, betul. Brokoli deh bagus banget dan dia nggak cuman buat kulit, tapi dia juga bagus buat tulang kan, ada kalsiumnya yang mudah diserap dan aku sebenarnya bukan pencinta sayur, tapi kenapa aku eager banget sama brokoli, tiap ngeliat brokoli kalap, karena untuk anti kanker Sin, tante aku 2 orang meninggal karena kanker payudara. Oke. Jadi aku lihat brokoli aku fight banget untuk nelen gitu. Kalau dokter gigi Junia kayaknya nggak ada masalah sama kulit ya, kalau aku lihat. Nah, berarti manfaatnya banyak ya dokter, memang selain buat kulit, selain itu juga bisa untuk kanker tadi ya dokter? Anti kanker, terus juga ini Sin, kita kan kalau Cynthia tadinya tinggalnya di Kalimantan ya? Iya. Nah, kalau di sini kan polusinya gila-gilaan ya, nggak kayak di Kalimantan. Nah, itu kan kita pasti ngirup rokok, kadang lewat ada orang ngerokok, kendaraan bermotor, terus asap kendaraan itu kan perlu banget untuk ngebuang racun-racun. Nah, itu bisa banget dari brokoli ini. Terus dia juga bisa mencerahkan ternyata, karena dia punya kandungan vitamin A, K, sama folat. Saya senangnya apa, bukan cuma buat kulit, tapi dia juga serat. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya penyakit MAH, ternyata dia bisa mengurangi keasaman pada lambung, jadi sehingga nutrisi itu mudah diserap, jadi mencegah radang atau mencegah inflamasi pada saluran pencernaan. Jangan sampai kita kena kanker usus, karena itu terjadi gitu. Saya udah nemuin ada orang yang kena. Jadi saya encourage banget nih teman-teman dokter juga untuk ayo kita konsumsi brokoli. Kenapa dia bisa juga mencegah kanker? Karena khususnya kanker payudara ya, walaupun kanker-kanker lain, karena dia tuh bisa menghambat pertumbuhan sel pada tahap awal pembentukan kanker. Dan kita tuh pasti tanpa sengaja deh, entah itu makan dari plastik, dari apa. Jadi untuk netralisirnya aku prefer ke brokoli. Kalau kale agak mahal dan agak malas ya kalau bikin sendiri, brokoli agak lebih mending dan mudah, bisa kita masukin ke dalam mie atau bihun kan sih. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengolah brokolinya ya nih dokter. Pasti sahabat Eljon kan di rumah bertanya-tanya brokolinya diapain ya. Nanti segmen selanjutnya kita bahas ya dokter.
Siap, Oke. Cynthia. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai kulit ya. Sekarang kita juga akan ke Dr. Reska Khalifa yang akan membahas kebugaran nih, bagaimana cara olahraga dan lain-lain. Karena kan kita banyak kegiatan di rumah ya sekarang. Kalau misalnya nggak olahraga kan mungkin akan menjadi menciptakan lemak-lemak, penimbunan lemak ya dokter. Apalagi yang cewek-cewek di sini pasti khawatir kalau misalnya ada kenaikan berat badan, ya kan dokter Julia dan dokter Jud? Nah, bagaimana nih dokter Reska? Apa aja yang perlu dilakukan di rumah, olahraga yang seadanya gitu, yang memang kita bisa lakukan di rumah? Misalnya ada kan pasti masyarakat, sahabat Eljon di rumah yang tidak punya alat seperti di tempat-tempat gym gitu kan dokter? Gimana dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk olahraga sendiri, kita targetnya itu paling tidak setiap harinya 30 menit, minimal 30 menit. Atau kalau memang kita kesulitan, bisa setiap minggunya itu paling tidak 150 menit. Nah, ini memang intensitasnya karena ya tadi juga dibilang sama Cynthia ya, karena biasanya di rumah pada nggak punya alat gitu kan, jadi memang kita cuma bisa menggunakan berat badan tubuh atau body weight training. Nah, kalau memang kita dengan body weight training, memang ada gerakan-gerakan dasar yang bisa dilakukan, gerakan-gerakan simple seperti push up, sit up, squat seperti itu, yang tujuannya memang hanya untuk mempertahankan massa otot. Jadi memang kita kalau mau olahraga di rumah itu memang tujuannya bukan untuk menambah massa, tapi untuk mempertahankan sekaligus membakar lemak-lemak yang tadi Cynthia bilang. Takutnya kan kalau perempuan kalau lagi karantina makannya dia nggak teratur ya kan, apalagi sekarang gampang online ya, tinggal pesen semua. Nah, memang harus tetap ada aktivitas fisik, harus tetap ada olahraga paling tidak tadi 30 menit dengan intensitas ringan sampai sedang seperti itu gitu. Dan cukup dengan menggunakan berat badan tubuh gitu. Jadi nggak kalau memang punya alat ya lebih disyukuri lagi gitu kan. Jadi bisa siapa tahu punya treadmill di rumah, bisa lari, atau punya sepeda bisa lari. Tapi kalau memang nggak ada, memang bisa dengan olahraga basic body weight training seperti misalnya push up, sit up tadi itu sih Cynthia. Gitu. Berarti kayak push up, sit up gitu-gitu cukup ya dokter selama 30 menit? Selama 30 menit dengan ya intensitasnya kita sendiri yang mengatur lah, apalagi mungkin teman-teman di rumah, sahabat Eljon semua lagi puasa juga, jadi diatur kapan waktu yang cocok gitu kan. Misalnya kalau misalnya biasa mungkin bisa sejam sebelum berbuka, tapi kalau misalnya takut capek ya sejam sesudah berbuka juga nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau misalnya sekarang kan lagi bulan Ramadan ya dokter, saya misalnya sekarang lagi puasa dan perutnya kosong gitu ya, nggak ada mengkonsumsi makanan seharian, itu waktu yang tepat untuk olahraga kapan dokter? Kan ada beberapa masyarakat yang takut kalau pagi-pagi ngerasa lemas dan lain-lain kalau misalnya dibawa olahraga gitu. Yang sebaiknya bagaimana dokter? Iya, jadi sebenarnya kadang ada pendapat yang bilang kalau olahraga tuh bagusnya pagi gitu, pas saat baru bangun tidur gitu. Sebenarnya itu enggak, itu cuma mitos. Jadi itu enggak ada base-nya. Jadi sebenarnya olahraga itu senyamannya kita. Kayak yang tadi udah aku bilang, kalau misalnya memang sudah biasa olahraga, nggak ada masalah, mungkin bisa sejam sebelum berbuka. Jadi pas lagi capek-capeknya nanti tinggal buka gitu kan. Tapi kalau misalnya memang nggak biasa atau takut capek, takut lelah juga atau punya mah mungkin gitu kan. Nah, jadi mending olahraganya sejam sesudah berbuka. Jadi ibaratnya makanannya juga udah udah mulai proses pencernaan, energinya juga udah kembali, udah mulai segar, tenaganya juga udah ada, jadi bisa dipakai buat olahraga itu gitu. Oke, jadi nggak ada harus pagi dan lain-lain, setelah berbuka juga boleh ya dokter ya? Boleh yang penting banget. Satu hari ada 30 menit kita melakukan olahraga. Iya, betul sekali Cynthia. Oke, terima kasih dokter Reska. Sekarang kita ke dokter gigi Julia Natalin, yang ini paling penting banget karena kalau misalnya kita udah ada sakit gigi gitu ya, pasti mengganggu seluruh aktivitas ya dokter Julia, karena sakit gigi ini memang benar-benar luar biasa kalau misalnya kita ada gangguan pada gigi. Nah, yang saya pengen tanyakan dokter, sekarang ini praktek dokter gigi ini dibuka atau enggak? Kalau misalnya praktek dokter gigi itu diimbau dari PDGI-nya sendiri itu nggak boleh dibuka, karena resiko penularan dari pasien ke dokter itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya tidak ada APD, misalnya alat pelindung diri, itu lebih baik jangan praktek dulu. Jadi lebih baik dirujuk ke rumah sakit, gitu Kak.
Oke, berarti sebenarnya boleh aja gitu ya, berarti dokter membuka dokter praktek asalkan punya APD dan lain-lain. Iya, APD sama protapnya yang lengkap, jadi kayak membersihkan semua alat, kursi, sama aliran udara yang ada di praktek dokter gigi. Oke. Berarti sekarang masyarakat yang mempunyai keluhan gigi boleh nih dokter ke dokter gigi atau ke rumah sakit, gitu boleh? Jadi kalau misalnya ada keluhan, misalnya sakit gigi, ya kita akan seleksi dulu, misalnya lebih baik orangnya konsultasi ke dokter masing-masing, konsultasi, nanti bisa ditanyain ini apakah tindakan perlu dilakukan tindakan apa enggak. Kalau misalnya perlu dilakukan tindakan, contohnya kegawat daruratan, contohnya sakit gigi yang tidak tertahankan sampai mengganggu tidur, infeksi yang menyebabkan bengkak sampai mengganggu aliran udara, pendarahan yang banyak, dan trauma, misal traumanya kecelakaan gitu, itu baru boleh dilakukan oleh dokter gigi. Tapi kalau misalnya cuma yang ringan-ringan yang bisa diatasi oleh obat, nah itu masih bisa diresepin sama dokter giginya, gitu. Oke, jadi tidak semua kasus sakit gigi ini boleh dilakukan tindakan gitu ya dokter? Iya, benar. Jadi Oke, baik. harus diseleksi dulu. Oke deh. Terima kasih Dokter Reska, Dokter Anggara, Dokter Julia, dan Dokter Cut. Nanti kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya ya dokter. Nah, buat sahabat Eljon yang ada di rumah semuanya, jangan kemana-mana karena kita akan membahas kembali mengenai berbagai macam tadi ya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang ini memang sangat bermanfaat dan penting untuk sahabat Eljon semua. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya.